Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang proses konsepsi. Selamat menyaksikan! Halo Bunda, awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai takjubnya, banyak di antara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Nah, tahukah Bunda sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan proses kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin tersebut. Yuk kita bahas Bunda. Satu, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh induk telur setiap wanita setiap bulan. Biasanya, wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga, pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta, sperma setiap ejakulasi hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Kedua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, dia akan mencapai organisme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma menjadi satu untuk dibuahi, baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang dari sperma tidak untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuat sel telur. Tantangan peran yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup bagi vagina akhirnya mati. Tantangan kedua, wander cervix. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lapisan dinding cervix. Ini setelah melewati jaring-jaring dari wander cervix, sperma harus berenang sekitar 18 cm dari cervix menuju rahim. Kemudian ke tuba fallopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Maka sel telur membuat pertahanan diri sehingga mencegah pertahanan dari sehingga mencapai sperma lainnya, memasukkannya dan akhirnya terjadi pembuahan atau konsepsi. Tiga, setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, maka regenetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang bisa membuahi, sel telur membawa spermovi, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan, jika sperma membawa spermovikes, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk gumpalan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan dan menuju rahim, namun dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih.
Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Hal ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai Bunda menyadari bahwa Bunda sedang hamil. Semoga informasi ini dapat membantu Bunda. Demikian video tentang proses konsepsi. Terima kasih.